Halo teman-teman semua. So, teman-teman. Halo Ci. Halo, Halo, gimana ya, Ci? Kabar baik. maaf Kabar baik. ya, sorry agak mepet, aku baru nyampe, soal tadi mampir dulu ke GI, Oh iya, taunya nggak macet apa-apa Ci. banget. Nggak apa-apa Ci. Gimana? Kalau Cici sendiri, kalau boleh tahu gimana sih cara Cici screening saham, terus lihat saham yang potensial tuh gimana? Kalau caranya Cici gimana? Nah, aku nih kadang-kadang sering banget pakai feeling atau pakai mata ya. Kadang-kadang aku kadang nggak ada info juga. Jadi Hmm. aku baca kan. Setiap pagi tuh aku jam 5 udah bangun. Jam 5 aku bangun, aku Hmm. baca news. Nah, dari news itu kadang ada berita yang di satu company muncul di 3 koran. Biasanya aku baca tuh Investor Daily, Kontan, sama satu lagi Bisnis Indonesia. Itu kalau tiga-tiga muncul, biasa aku udah mesti perhatiin nih, wah ini saham kayak potensi Oh, aktif hari itu. Kemudian kadang aku baca oke, atau sektor yang sama nih, misalnya IDX Health itu bisa cerita KF hmm. lah, Mika, Buyback Hmm. lah, Hit. Terus aku Hmm. bingung satu hari kenapa koran isinya begini semua gitu. Tapi kemarin itu hari Senin, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu semua story tentang IDX Health, tapi hari itu sahamnya belum belum aktif, Kira. nggak ada kegiatan naik. Tapi 2 hari 3 hari kemudian itu naik semua kompak gitu loh. Hmm. Nah kadang aku dari baca-baca itu, maka aku sering banget ke teman-teman untuk kalau misalnya ada waktu untuk filter itu, buat aku sih paling penting dari baca dulu ya, news dulu. Hmm. News kadang kalau ada waktu lebih kita riset seperti sekarang kan akhir tahun banyak sekali company-company yang mengeluarkan apa dia punya guidance untuk 2022 ya, Ya. Outlook 2000 kita baca-baca juga, kadang aku ikut webinar juga, kadang aku ikut juga apa aja. Nah, itu mempertajam intuisi kita ya, untuk mempertajam Ya. kita punya feeling. Nah, kadang kalau sampai gerak eh, itu kayak palm ya, aku beli palm Ya. aku kayak 500 kalau nggak salah. Hari itu aku baca bahwa PAM ini akan merubah bisnisnya. Jadi dia Hmm. punya perkebunan akan di-divest, akan dijual semua, dia akan merubah bisnisnya. Tapi hari itu sahamnya tidak gerak. Ya udah, Hmm. diamin aja udah. Nah, tapi beberapa hari kemudian terjadi mungkin ada pergerakan atau ada akum ya. Mungkin kalau biasa dari teknikal kita bisa ngelihat bahwa ada indikasi akumulasi. Nah, biasa kalau dari sana temen aku yang memang istilahnya sangat baik di dalam segi teknikal, dia ngeliat nih, ya Pak ini ada akumulasi nih, terus aku bilang, itu kemarin ada berita loh, PAM itu akan merubah bisnisnya. Oh ya udah kita beli. Ternyata pada hari itu breakout. Nah, Ya. kadang-kadang aku ngelihat saham yang potensi itu banyak sekali kebantu dari berita-berita yang Hmm. baru atau beberapa hari sebelumnya itu lumayan. Kadang-kadang kalau ada news, kadang saham itu nggak langsung gerak, tapi kita Hmm. mungkin boleh pantau atau di running trade tiba-tiba rame, wah kita udah Hmm. apa nih saham naik karena kemarin ada Hmm. berita. Nah, itu membantu kita untuk lebih cepat memfilternya. Kadang aku juga bisa lihat dari ini sih, kadang dari research, cuman kadang juga ada beberapa teman yang ngasih kayak tips lah, kayak tips, ini kayak Ya. boleh pakai deh, ini kelihatannya kemarin resultnya bakalan keluar, atau kemarin kan resultnya bagus, nah ini kuartal ketiga misalnya itu bakalan lebih bagus karena penjualannya naik. Nah kayak gitu kita membantu kita memilih saham itu. Atau ada juga rumor-rumor kayak ya kayak Ya. BFI, kayak PIN itu juga rumor. Ada rumor, Ya. kita cek lagi ke teman-teman yang lain. Kalau kita dengar rumor satu, biasa aku konfirmasi lagi atau cek lagi ke Hmm. beberapa. Kalau mereka kebetulan mendengarkan info yang sama atau kita mendapat potongan puzzle lain, itu kita biasa gabungin. Kalau kalau aku bilang nih, stock market itu kayak puzzle yang besar gitu loh. Hmm. Kadang Ya. aku dapat dari misalnya nih kamu misalnya bikin konten, terus aku lihat ih kayaknya menarik nih, aku dapat satu potong ideas namanya. Kemudian nanti aku ngeliat baca koran atau baca tulisan riset gitu,
dapet nih kayak nyambung nih sama yang kamu bikin misalnya ini contoh ya. Hmm. Oh kita sambungin. Nah kemudian dapat lagi ketemu temen. Temen bilang, oh ini kan mau ada merger akuisisi misalnya. Wah kita jadi potongan besar. Hmm. Ya itu bisa dapat cuan yang cukup gede. Tapi memang mesti kumpulan dari beberapa informasi-informasi entah itu technical, fundamental ataupun info-info tertentu lah kayak gitu. Cara-cara Iya. Berarti ini ya Ci ya, maksudnya mungkin kita punya cara screening mirip-mirip ya Ci ya. Jadi memang baca news dan mungkin dengar rumor kiri kanan juga kadang membantu sekali. Jadi iya, memang kadang beberapa kali aku nemuin memang saham-saham yang maksudnya secara harga itu belum gerak sebenarnya. Tapi benar. volume sudah ada, sudah mulai ada volume. Cuma Iya, cuma orang-orang mungkin nggak sadar. iya, iya. Heeh, benar. Hmm. Iya kayak Jadi pamit ya sepi banget kan. Lama nggak ada transaksi. November ada mulai kenaikan. Cuman volume mulai naik, harga belum naik. Nah, betul. tiba-tiba awal Desember harganya mulai gerak naik tipis, volumenya pelan-pelan ngikut. Nah, itu mungkin indikasi awal bahwa itu seperti ada akum ya, kayak gitu ya. Ya, jadi basically mungkin ini ya Ci ya, kalau kita bisa simpulin money flow mungkin akan lebih cepat gitu ya daripada pergerakan harga itu money flow sudah masuk duluan. Nah, tinggal kita cari entry point yang pas tuh di mana kita bisa eksekusi gitu sebenarnya. Oh iya, Vin mau ngomong-ngomong money flow, mungkin kamu bisa bisa kasih tips ke teman-teman nih. Kalau kamu sih ngefilter money flow itu dari mana sih? Volume yang candle hijau atau gimana? Oke. Jadi basically kalau aku cara screeningnya itu gini Ci, memang dari news juga iya. Dari news Mm-mm. iya, lalu mendengar rumor juga pasti iya. Yang ketiga adalah mungkin ngeliat transaksi ya. Jadi analisa transaksi dari broker summary dan sebagainya. Aku biasa ngeliatin Ci. Jadi kadang itu ada saham-saham yang cukup unik ya. Dalam arti Mm. kita misalnya broker tertentu, misalnya yang broker besar misalnya mengakumulasi saham A, tapi nggak ada buangan sama sekali Ci. Nah, dan dia konsisten. Dan gue konsisten 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Loh, kok masih akumulasi terus? Nggak Mm. beres-beres. Wah, itu ada indikasi. Tapi memang kalau kita lihat ya, Cia, volumenya itu kecil. Nah, ini Mm. yang jadi maksudnya, oh, ini mungkin ada sesuatu. Tinggal cari entry point-nya aja sebenarnya. Kita cari di supportnya berapa. Oh, ini teknikalnya seperti apa. Candle-nya gimana, volumenya bagus apa enggak. Nah, itu yang akan jadi pengaruhnya. Nah, sekarang kalau aku basically ya itu Ci, ngikuti analisa transaksi, ngelihat nih 1 bulan ini ada yang akumulasi si broker ini, loh kok sellernya gimana? Nah, jadi aku biasanya kan sebenarnya kan banyak orang yang tanya, oh broker summary ini kan ditutup, baru Iya. yang real time ini kan ditutup ya. Nah, apakah berpengaruh apa enggak? Kalau menurutku kalau kita mainnya swing ya, itu enggak. Karena Mm. karena ketika tutup market kita baru menganalisa sebenarnya. Padahal kalau kita lihat di running market gitu ya, Ci ya. Itu kan berubah-berubah. Mm. Ketika di jam 9, jam 10 itu mungkin ini yang ngambil, tapi nanti tiba-tiba berubah di sore harinya jadi net sell. Nah, yang kita lihat tuh sebenarnya penutupannya itu akumulasi apa distribusi dan bener nggak serius orangnya untuk ngakumulasi. Nah, itu ada beberapa kali aku nemuin di saham-saham yang agak kecil ya, Ci ya, agak kecil. Kok Mm. ini broker gede akumulasi tapi kok sahamnya itu nggak kemana-mana atau cenderung naiknya baru dikit-dikit. Nah, dari Mm. situ kadang ya istilahnya kita kan punya teman, relasi dan sebagainya. Mungkin pernah dengar tentang saham ini atau gimana. Nah, dari situ kita bisa cross check. Karena dari cross check, oh ini benar. Ini benar ada sesuatu. Nah, biasanya kalau mungkin tips dan trik sedikit ya, Ci ya. Jadi di broker summary itu kan sebenarnya ada value dan net Benar. sebenarnya. Ada bagian value, ada bagian net. Nah, Ya. yang aku lihat tuh sebenarnya di top 3-nya, top value dan top net-nya. Apakah benar di value-nya itu misalnya value-nya sekian bio, tapi net-nya itu kecil banget. Nah, ini kan kayak orangnya nggak serius. Tapi Mm. kalau value-nya gede, net-nya gede, itu serius sih biasanya. Mm. Serius, apalagi dia konsisten. Itu serius. Maksud kamu netnya itu setelah buy dikurangin sell gitu ya? Jadi Betul, betul, betul. net buy-nya misalnya dikit berarti dia trading gitu kan? Iya, betul. Net Berarti buy gak ada sell atau sell sangat kecil berarti dia serius gitu iya, akumulasinya. iya. Iya, dia serius untuk hold karena logikanya kan gini, Ci. Kalau dia Hmm. berani hold,
berarti kan dia ada sesuatu yang dia kejar jauh nih. Dia kejar jauh, apalagi dia akumulasi terus 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 terus. Nah, ini berarti ada target jauh yang dia ini, Ci. Yang Mungkin dia kira-kira itu. Mungkin contoh ya, tapi ini disclaimer dulu ya teman-teman bahwa nggak ada rekomendasi beli dan jual, bahwa ini hanya opini kita pribadi. Semua keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pelaku pasar modal. Mungkin itu contohnya BRMS kali. BRMS kan Ya, seperti tahu ada satu ya, orang atau satu petinggi daripada salah satu public listed company yang kumpulin konsisten. ya, ya. Kumpulin dengan kelihatannya dia pakai satu broker lokal. Hmm, Dan hmm. itu kayak nggak mungkin deh orang kalau beli berapa ratus bio tapi cuman mau cuan 5%, 10%, kayaknya nggak Ya, betul. itu Betul. biasa kadang kita consider orang-orang seperti itu kita consider sebagai smart money, ya kan? Hmm, Ikut hmm. money ya udah kita ngikut aja smart Ya, money-nya. Masih di dalam ya udah kita stay juga. Mungkin kayak ya, gitu nggak? betul. Setuju, Ci. Setuju. Jadi memang kalau BRMS tuh memang aku memang personally sudah lihat dari harga 80-90. Aku udah lihat itu Benar. ada transaksi yang cukup aneh. Dari Iya, maksudnya ada, oh kok ini ngambil-ngambilin terus gitu ya. Jadi aku agak heran juga. Terus memang kalau kita lihat di keterbukaan informasi yang sama-sama kita bisa lihat ya, kan ada individu yang punya lebih dari 5%. Nah, itu juga iya, memang jadi ini kan, Ci. Maksudnya kok ada gitu orang yang mau ngambil lebih dari 5% di saham BRMS kalau memang BRMS tuh tidak punya potensi gitu kan. Harusnya iya, kan kalau dia punya potensi pasti dia akumulasi besar pasti punya alasan gitu kan smart money ini. Tidak mungkin asal iya. masuk gitu. Itu secara logika berpikirnya begitu, Ci. Kurang lebih. Mhm, mhm. Mungkin kurang lebih ya seperti itu contohnya ya teman-teman. Mungkin kita juga nanti bisa pakai untuk saham-saham lain jika Ya, terindikasi ada money yang masuk gitu loh. betul, betul. Mungkin ini, Ci, mungkin kan ada banyak pertanyaan nih yang masuk ya. Iya, iya. Mungkin aku akan ini ya. Eh Mungkin ini, Ci, kan kita bicara soal IHSG di tahun depan ya. Karena Iya, IHSG sudah tutup di tahun ini dan akhirnya memang window dressing ya. Karena iya. meskipun window dressingnya tidak luar biasa, tapi ya masih window dressing. Iya. Tapi kalau kita bilang mungkin Tutupnya orang bertanya-tanya gitu ya, Ci ya. Di tahun mhm. depan ini kira-kira IHSG itu akan kemana dan sektor apa sih yang menurut Cici menarik gitu untuk kita pantau untuk di tahun depan? Kalau menurut aku tahun depan mungkin ya perkiraan saya pribadi, Hmm, sektor yang sorry, mungkin kita ngomong dulu indeks ya. Mungkin kisaran indeks antara 74, 75. oke. Ya kayaknya angka yang cukup make sense deh ya. Terus kalau sektor cukup menarik mungkin banking, kalau gini, mungkin gini loh, karena ini kan kita masih dalam pandemi yang istilahnya belum bisa kita bilang selesai. Jadi kita juga masih nunggu perkembangan daripada virus ini. Apakah terakhir ini akan dengan penularan begitu cepat, tapi enggak fatality rate-nya cukup rendah, atau untuk orang sampai ke rumah sakit di hospitalisasi itu kan kecil. Jadi semakin banyak Ya, orang semakin banyak orang yang telah mencapai kekebalan atau dan juga tahun 2022 Indonesia akan masuk herd immunity. Jadi kita masih kita nunggu perkembangan virus ini kan memang diprediksi akan sangat gampang ya bermutasi. Kalau memang mutasi ya istilah nggak sampai kayak gimana, nah berarti story tahun depan adalah economic growth atau sorry economic recovery, ekonomi reopening. Berarti tidak akan ada lockdown, tidak ada PPKM dan sebagainya, tidak ada pembatasan dan kita sudah mencapai herd immunity. Berarti kita akan keluar, kita akan beraktivitas, ekonomi akan bergerak. Ya, kalau gitu kemungkinan yang akan banyak mengambil peran untuk kenaikan indeks kemungkinan adalah saham-saham yang lebih di awal tahun mungkin akan lebih yang all ekonomi, dan itu mungkin oke. kita lepas dari kalau indeks naik biasa bank itu yang sebagai the biggest market cap itu biasanya juga akan naik, dan kemungkinan tahun depan juga interest rate akan naik, interest rate global naik, kita juga mungkin naik. Nah, interest rate naik ya banking salah satu yang istilahnya
mendapat keuntungan, interest rate naik, orang taruh deposit di, eh, di di bank, kemudian ya ekonomi berjalan. Nah, itu banking, kemudian properti. Properti ini sangat menarik ya. Ada chances banget karena seperti kita tahu pre-sales tahun ini aja udah not bad. Hmm. Dan mereka punya target rata-rata hampir achieve. Dan tapi properti itu ada dua kan. Ada properti Ya. yang residential dan ada yang industrial. Nah, tahun depan mungkin industrial kita boleh lihat nih. Karena kebaliknya foreign direct investment itu akan mengebus penjualan lahan-lahan industri. Apalagi harganya sekarang masih laggard. Nah, itu akan menjadi istilahnya akan saya perhatikan untuk tahun depan. Dan komoditi banyak sekali yang masih percaya komoditi tapi yang metal base ya, bukan yang coal. Sawit mungkin masih akan tinggi, tapi kita nggak tahu nih sawit dan sahamnya, karena harga sawit yang naik, sahamnya tuh kadang nggak relate gitu loh, kayak harga sawitnya udah kemana-mana, sahamnya naik tapi nggak terlalu kencang gitu. Nah itu Benar. kita masih lihat lagi lah, nanti itu mesti dikawal sama technical. Tapi kemungkinan komoditi yang metal base balik ke supply and demand, supply masih disrupt, demandnya kalau ekonomi berjalan, semuanya berjalan, nah itu masih akan menjadi katalis kenaikan saham yang terkait dengan komoditi metal. Dan banyak sekali orang bilang tahun depan itu rame sektor EV ya, electronic vehicle ya. Ya. Nah, itu mungkin produsen-produsen yang terkait dengan baterai listrik, kan ini ada beberapa nih yang mulai masuk, tapi banyak kan masih di small cap deh, itu masih kecil lah istilahnya, itu juga menarik ya. Kemudian sektor lain yang bisa menjadi daya tarik ya, kita masih lihat nih IPO-nya Goto, karena tahun depan itu kemungkinan banyak atau ada beberapa potensial unicorn yang akan IPO. Nah, kalau misalnya unicorn itu IPO, mereka kan relate sekali dengan tech company. Kalau mereka IPO kecil dan bisa bisa attract investment dari asing, mungkin saham-saham tech lain juga bisa ke bawah naik ya, mungkin seperti saham-saham teknologi Bukalapak akan ngikut kan, kalau misal fotonya sukses akan ngikut naik. Saham teknologi yang lain juga mungkin bisa ke bawah, mungkin kayak Mari itu juga menarik, ABA tahun depan juga akan ada right issue, itu juga akan menarik. Multipolar kalau gotonya berhasil, mungkin karena mereka istilahnya ada invest di sana. Nah, itu mungkin akan ke bawah sentimen positifnya. Nah, ini adalah beberapa company atau beberapa sektor yang cukup menarik ya untuk kita cermatin tahun depan sih ya. Kemudian tapi ada mungkin awal-awal tahun itu akan menarik juga, yaitu saham-saham farmasi. Kenapa? Karena kita ini ada rencana untuk memproduksi vaksin dalam negeri. Akan bikin holding farmasi juga. Nah, apakah itu akan katalis kenaikan saham-saham yang terkait dengan farmasi? Ya, kita tunggu aja perkembangan lebih lanjutnya. Telco itu juga menarik karena kenapa? Konsolidasi di sektor telco ini mungkin masih akan berlanjut ke tahun depan, karena perang tarif itu mungkin akan lebih easing ya, lebih kalem ya, karena kan udah pada konsol nih, udah pada merger, jadi saingannya mulai dikit, mereka lebih rileks untuk naikin harga, itu mungkin akan jadi katalis untuk saham-saham telco. Dan kalau tower ya karena mereka masih ada beberapa rumor merger and akuisisi yang sampai sekarang belum terrealisasi di tahun ini, apakah akan berlanjut di tahun depan, itu masih kita tunggu juga. Mungkin itu beberapa yang sangat menarik ya untuk kita perhatikan ya untuk tahun-tahun depan. Oke, berarti banyak banget ya sebenarnya sektor-sektor yang menarik sebenarnya. Kalau kita bilang dari farmasi, tech, semuanya hampir semuanya sangat menarik ya. Kalau komoditas kan lebih banyak di metals ya. Mungkin tahun depan Benar. lebih banyak di metals. Mungkin buat teman-teman yang mungkin kemarin banyak banget sih yang nanya di TikTok mengenai trio metals. Oh, Antam, Inco, dan Teens. Trio ini kan memang terakhir-terakhir ini kan gerakannya nggak kemana-mana sebenarnya. iya Maksudnya tidak terlalu gimana gitu. tuh kemarin Teensnya udah hampir gerak, udah hampir naik. Kemudian berita Omicron,
komoditinya langsung jeblok semua. Oilnya minus 13% kan. Semuanya turun, ya Iya, udah gagal naik. Oh iya, terus kalau iya. banking itu ada dua kan, banking yang big cap, yang four five big banks, dan banking yang small cap. Dan banking small caps harus ada ketentuan minimum modal dasar. Nah, itu kelihatannya masih akan menjadi cerita yang sangat seru ya, karena Hmm. kenaikan dasar, mereka red issue, kita masih tunggu lagi partnernya siapa yang akan menjadi partner daripada bank-bank kecil itu. Nah, itu mungkin masih berlanjut tuh tahun depan. Akan ada banyak bergerak akuisisi lagi di saham-saham bank kecil. Mungkin Arvin ada bank-bank yang kamu lagi perhatiin atau kamu suka gitu? Kemarin BNB. Sekarang sekarang ini kan kemarin kan sempat masih gengnya BBYB, BNBA ya, Ya, terakhir-terakhir kemarin. ya. Mungkin sekarang kita kalau aku pribadi lagi mencari saham-saham bank digital yang mungkin story-nya belum keluar, Ci. Hmm, Belum keluar. Contohnya seperti BGTG yang kita belum tahu ceritanya bakal seperti apa. Karena ya, kan barusan mengumumkan right issue. Cuma benar. investornya siapa kita masih belum tahu. Memang diserap publik juga. Jadi itu akan menjadi cerita yang cukup menarik. Lalu Mhm, berita soal Amar dengan Investri ini mhm, juga menarik untuk benar, kita ikutin gitu ya. benar. Terus ada beberapa bank yang maksudnya masih belum belum kelihatan ya kira-kira mau arahnya kemana. Bank Hmm, Victoria salah satunya itu juga kalau kita lihat kan memang selama beberapa hari ini nggak kemana-mana dan memang kalau kita bilang kan sudah tinggi terus habis itu turun sekarang nge-base. Nah kalau kita bilang sekarang nge-base ini kan sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk buy on weakness. Jadi sampai aku itu inget banget Buffett itu sampai chartnya itu aku inget banget. Oh mhm. ini breaknya di sini, ini buy on weaknessnya di sekian. Jadi kalau menurutku sekarang ini kan karena rally yang cukup panjang kemarin ya bank digital hampir semua. Jadi sekarang waktunya koreksi untuk konsolidasi dulu untuk naik lagi. Nah sekarang posisinya Oke, adalah kita baru. lihat price actionnya aja. Mhm. Gimana sih? Iya sih, aku setuju sih. Iya, mereka kayak naik kenceng, bikin base baru gitu ya. Betul, Apakah ini akan betul. menjadi base rally? Nah, kita nggak tahu deh. Harusnya potensi sih ngebentuk Ya itu. betul, betul, betul sih. Dan kadang Makanya, menurut, mak- kalau ada yang kayak rumor merger kemudian ngebantah, kadang-kadang itu bisa kejadian benar gitu loh. Kadang-kadang ngebantah tuh cuman karena ya memang mereka nggak boleh konfirmasi karena ini masih dalam proses. Ya pasti dibantah hmm, lah. Kalau ya, kejadian itu kan jadi itu mereka harus announce selama masih proses dan masih melalui beberapa pemenuhan approval dari OJK ini kan istilahnya sektor banking ini sangat hati-hati sekali ya. Memang banyak banget yang mesti dijalanin. Nah itu jangan bingung kalau misalnya ada bantahan-bantahan ya. Atau nanti misalnya benar nih, jadi sama investor yang pasti ada investor lain yang masuk sih, karena memang mereka perlu untuk tambah modal. hmm, betul, betul sih. Memang, memang kalau teman-teman maksudnya kadang harus ini ya Ci ya, mungkin pemikirannya di reverse gitu ya. Jadi Iya. kadang kalau dibantah mungkin kita harus ini Ci, maksudnya harus punya pemikiran one step ahead atau two steps ahead di mana kalau misalnya kita kalau sebagai korporasi pun kita juga mungkin belum belum confirm juga kita Iya. nggak boleh ini confirm juga kita nggak boleh confirm juga. Kalaupun sampai ada rumor, kita kalau ada company, maksudnya kita yang punya company harus ngebantah. Kalau misalnya kita kasih jawaban ngambang aja, ntar kita di bank insider loh. Iya betul betul sih. Nah, ini mungkin Mm-mm. ada pertanyaan juga Ci yang muncul di question boxku ya. Mungkin terkait dengan Bank Bukopin, Iya. Ci. Mungkin menurut Cici ada view nggak mengenai Bank Bukopin? BBKP ini menurut aku ya terakhir setelah right issue itu volumenya kan nambah atau sahamnya itu nambah cukup banyak. Aku berasa ini barang berat banget naiknya. Jadi saham Hmm, beredar itu jadi banyak kan, bid overnya juga jadi tebel-tebel, ratusan ribu. Kadang kalau misalnya nggak ada yang benar-benar masuk dalam jumlah besar, itu kayak agak agak berat deh naiknya sementara. Kecuali nanti memang ada
investor yang masuk dalam jumlah besar atau ada fund manager yang ngumpulin dalam jumlah besar. Kalau enggak ini agak agak berat loh naiknya. Iya karena barangnya banyak sih aku berasanya karena barang banyak. Tapi secara fundamental company ini cukup bagus sih, cukup menarik ya. Diakuisisi sama Koklin yang sangat mature di dalam segi teknologi dan mungkin the biggest di Korea dengan teknologi yang jauh lebih maju. Ini harusnya bagus dipegang sama Korea gitu loh. Cuma untuk sahamnya mungkin perlu waktu untuk mereka beres-beres dulu karena juga baru akuisisi dan barangnya juga banyak, nggak seperti BNLI yang barangnya setelah turnover tuh tipis gitu. Jadi kalau secara trading menurut aku sekarang jadi nggak enak karena barangnya jadi banyak, berat gitu naiknya. Tapi secara fundamental masih menarik ini saham. Oke. Ya, memang kalau aku personally juga setuju ya sama cerita ya, bahwa Bang Bukopin ini mungkin juga jadi salah satu yang sering ditanyakan ke aku ya mengenai Bang Bukopin ini. Kalau aku bilang soal fundamentalnya memang aku setuju sama cerita ya, bahwa fundamentalnya kita nggak perlu ragukan lagi. Karena untuk Kokmin sendiri udah Iya. akuisisi Bang Bukopin itu udah luar biasa banget ya. Maksudnya dalam arti itu benar-benar transformasi yang luar biasa di Bang Bukopin. Cuma memang Iya. kita bilang secara fundamental bagus, belum tentu harga sahamnya bagus gitu ya. Jadi memang memang Berat. agak berat sekali, berat sekali untuk gerakin sih. Jadi memang memang ya gimana gitu. Jadi teman-teman juga harus consider gitu ya. Memang kalau kita bilang mungkin secara fundamental tuh bagus gitu ya, secara prospek, tapi kita harus bicara soal time frame. Time frame-nya berapa Iya. panjang, long term atau enggak. Ini yang jadi pengaruh. Karena kalau teman-teman expect Bang Bukopin mau terbang dalam berapa hari, aku rasa sih enggak gitu ya. Karena memang cukup berat untuk menggerakkan Bang Bukopin. Gitu. Iya. Oke. Mungkin ini mungkin mirip-mirip kayak kasusnya Breeze kali. Kamu perhatiin nggak? Ya, All right issue setelah merger ya, itu juga jadi berat banget loh. Kalau baca berita, tiap pagi aku baca berita, selalu ada berita Breeze. Breeze itu ceritanya bagus-bagus semua, tapi sahamnya berat. iya, iya, betul. Lihat juga nih kasusnya kayak gini, ke barang-barangnya terlalu banyak, jadi selama nggak ada yang benar-benar fun atau asing atau apa yang absorb, itu mungkin ya agak berat ya naiknya. Ya, setuju. Sama ini, Ci. Tadi ada yang muncul di question boxku juga ya, mengenai SCMA. Cici Hmm. ada view nggak soal SCMA ini? Kira-kira gimana? Kemarin eh, kalau dari technical kemarin tuh sempat bagus banget, sempat hampir kelihatannya kayak mau naik ya, udah 3 kali candle hijau, kemudian sampai di harga 366 ya, 366 apa 364, tiba-tiba dia turun, walaupun turun volumenya waktu kemarin tuh nggak terlalu besar ya. Kemudian sempat juga naik, tapi ini nggak tahu nih berapa hari ini turun turun terus. Jadi secara teknikal chart jadi nggak menarik ya. Tapi kalau secara fundamental kemarin juga ada satu broker yang downgrade targetnya jadi tapi masih rekomendasi buy, cuman target aja diturunin karena buat mereka saham-saham yang terkait uh, dengan media ini buat mereka udah kurang menarik katalisnya. Mungkin kalau ini mesti main untuk trading kali ya kalau saham-saham media ya untuk sementara ya. Ya, Soalnya katalisnya apa gitu loh. ya, Kayaknya nggak cukup strong untuk bikin kita tuh pengen nge-hold untuk jangka karena sekarang ada YouTube lah, ada TikTok lah, kayaknya gue lebih banyak main yang kayak gitu iya, daripada iya, nonton betul. gitu loh. Ya nggak sih, kecuali dia ada, ya mungkin kalau CMA sendiri kan dalamnya ada video sendiri sebenarnya juga cukup menarik, apa nanti akan ada story lagi di balik itu ya kita nggak tahu, mungkin kita tunggu perkembangan, tapi untuk jangka sekarang sih nggak menarik banget sih ya, kecuali kemarin SCMA masuk ke daftar indeks ESG Quality 45, tapi itu pun hanya fund yang lebih lebih perhatiin gitu indeks-indeks kayak begini. Kalau kita kan kalau misalnya retail investor kan nggak terlalu perhatiin dengan ESG indeks gitu kan. Ya paling sih kayak kayak begitu sih. Iya nih hampir rebound sih.
tapi gagal gagal rebound sih. Jadi nggak tahu deh kalau Ya, dari menurut Arvin jadi jadi patah nggak sih kayak gitu? ya, Oh, iya. Jadi sebenarnya SCMA itu punya support yang cukup kuat tuh di level 340 hmm, sebenarnya. Kalau kita lihat 340 itu kan sempat jadi resisten become support juga. Kalau iya, kita lihat dari resisten di Mei Juni 2021 dibandingkan sama 19 Agustus, itu kalau kita lihat kan sempat reverse. Nah, di saat itu kita harapannya kan ketahan ya di situ ya. iya, Kita harapannya kan ketahan di situ. Ternyata masih breakdown juga. Volumenya juga langsung meningkat tingkat 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 terus. Jadi aku lihat sih kayaknya kalau kita trading gitu ya, kita harus out dulu sebenarnya. Sebenarnya iya, kalau kita ngambil di level itu resikonya cukup cukup kecil sebenarnya. Kalau orang disiplin stop loss gitu ya, Ci ya. Kebanyakan kan orang nggak disiplin gitu ya. Ketika waktunya stop loss, nggak stop loss gitu. iya. Susah. Atau misalnya nunggu deh, besok deh, besok cut deh kalau ada rebound, ternyata kagak ada rebound, turun lagi. Iya, Tunggu besok nih gue cut di harga yang kemarin closing kemarin, ternyata turun iya, lagi. Nah, ternyata kita sadarin kecenderungan pasar kan sekarang karena di ARB 7%, kadang-kadang kan kalau begitu ARB orang bawaannya suka takut, jadi pagi-pagi udah mulai jualan. Sebenarnya jualan bukan karena bad news atau apa sih, cuman karena dia takut kekunci. Kadang ada tendensi untuk itu saat ini. Nah, tapi ya banyak sekali kondisi kayak kayak turun 4 hari 5 hari kan kita udah bingung mau cutting, udah iya, kebablasan. betul, betul. Gitu. Mungkin ini juga Ci, ada satu pertanyaan yang cukup banyak gitu ya, yang masuk tempatku itu mengenai Bukalapak dan Friend. Dua saham ini mungkin jadi saham favorit ya gitu di tahun 2021 ini banyak banget yang ngomongin. Nah, menurut Iya. Cici gimana sih sebenarnya prospek kedua perusahaan ini sebenarnya? Kalau kalau friend itu dari story dan dari fundamental kita udah nggak ragukan lagi ya. Apalagi kemarin udah ada broker asing yang berani memberikan rating buy untuk friend dengan target 126 kalau saya nggak salah. Jadi berarti kalau sampai satu broker asing berani initial coverage and rekomendasi buy di target 126, berarti ya mereka udah mengadakan research dulu dong, udah datengin ke company-nya, udah ditanyain manajemennya, udah ditanyain rencana-rencana kepanjangan nanti gimana, baru mereka berani memberikan rekomendasi buy dengan mempertaruhkan nama besar company-nya itu yang nulis kan. Nah, berarti kan secara fundamental company brand ini udah kita nggak ragukan lagi untuk fundamental kita akan ada turnaround story dari segi laporan keuangannya juga gitu kan. Nah, tapi ini sahamnya bergerak on the other way around juga. Kemarin aku juga sempat beli waktu rekomendasi buy itu keluar, karena aku bilang ih gila tumben banget ya ada broker asing yang berani put rekomendasi buy, dimana kemarin tuh harga masih 90-an 90-an ke 126 kan lumayan ya upside-nya. Kita Ya, mungkin expect ya 20% deh, nggak sampai yang muluk-muluk banget, tapi ternyata itu pun nggak kuat gitu loh, nggak kuat untuk ngangkat saham ini. Ternyata dia turun lagi, begitu dia turun ya aku sih juga berasa takut kebablasan ya, begitu turun dikit langsung aku cut, udah aku nggak mau main lagi. Tapi ya mungkin ini mesti lihat kalau Franny kadang emang agak tricky sih. Dia kayaknya mesti benar-benar sampai tiga kali candle hijau kali ya baru berani confirm buy kali ya. Kadang-kadang dia ya, kalau naik tuh naik terus. Tapi kalau dia ya, naik satu hari itu belum menjadi jaminan ini akan reverse, ya kan? ya, ya, Entar tuh betul. sari merah, sari hijau, sari merah. Tapi kalau udah ada candle 3 hijau, apalagi 4 hijau, itu biasanya lebih fix up. Tapi selalu diiringi dengan volume yang gede. Kalau naiknya volume kecil-kecil, takutnya itu false. Nah, mungkin kalau kayak friend dikawal dengan technical, dengan bantuan 3 candle hijau tadi, dan pasti kenaikannya harus dibantu dengan volume yang cukup besar ya. Nah, kalau Ya, Bukalapak ini juga agak gimana ya, agak tricky juga nih company-nya. Sebenarnya kalau kita baca banyak sekali riset-riset yang bilang awal-awal dia listing kan wah semuanya rekomendasi buy dengan target yang cukup tinggi ya. Ternyata ya, dia bergerak on the
around, kita juga nggak tahu kenapa begitu banyak seller yang ngejualin barang-barang ini. Saya juga bingung, tiba-tiba listing kedua keluar timpukan-timpukan asing yang cukup dahsyat. Nah, siapa yang punya barang begitu banyak ya? Ya kalau aku sih pikirin biasa kalau misalnya ada asing yang jualan, biasanya kita avoid dulu lah. Enggak istilah kita kontainer lewat, ngapain kita halangin? Udah kita pinggir lah. Nanti kalau udah Ya, keluar, baru kita lihat nih udah aman apa belum. Kalau udah aman ya baru kita masuk. Nah ini juga banyak banget yang nah dan terakhir malah banyak yang kelas target, bahkan ada yang udah cut target buy-nya udah nggak jadi buy, kalau nggak salah jadi netral ya. Biasanya aku bilang gini sama temen aku, nih biasa kalau udah banyak yang cut target biasa udah boleh buy, biasa hmm, buat trading ya, buat trading short term mungkin reversal kita. Nah itu sempat naik tuh, nah, lumayan. Nah tapi kemudian akhirannya begitu bayarnya hilang, saham ini turun lagi, dan kemarin terjadi pergantian atau resignation daripada CEO-nya, sorry ya, CEO-nya, malah sahamnya sempat naik. Tapi naiknya juga kelihatannya cuma trading aja ya, karena kelihatannya hari ini udah turun lagi. Tapi kayak ya, misalnya dekat-dekat 400 kemarin lower low ya 408 ya, lower ya. low itu ya. Nah kalau misalnya ada 400 atau dia ngebreak 400, kayaknya pengen cicil buy sih, lagi kepikiran begitu. Tapi Maret ini kan lock up period-nya dibuka, jadi ya Nah, ya, itu juga kayak menjadi concern nih, setelah dibuka apakah akan ada yang jualan. Nah mungkin kita ya. kalau aman sih tunggu aja sih, kecuali kalian trading ya, beli terus cuan kabur. Nah itu ya lumayan deh, bisa bisa dimanfaatkan untuk trading, terutama setelah biasanya tuh buka itu tendensinya ini lucu, 3 hari merah biasanya suka boleh buy, tapi mau lebih mantap lagi 4 hari merah, tapi trading kalau udah cuan kabur dah, biasanya suka begitu. Oh, oke. Menarik, menarik, Ci. Menarik Hmm, banget. Ini ini sebenarnya pertanyaan banyak banget ya, Ci ya. Coba ya. aku pilihin ya. Aku pilihin aja. Eh, ada yang cukup banyak ditanyakan adalah mengenai Metro Data Electronics (MTDL). Itu Hmm, kan baru mau stock split. iya. Ya, nah itu mungkin kalau Cici view-nya gimana tuh mengenai mungkin prospeknya atau mungkin kira-kira info-info apa sih yang kita harus tahu mengenai MTDL sebenarnya? Eh, aduh, MTDL nih sebenarnya sayang banget ya, karena aku nih jujur aku jarang sekali invest di Metrodata, karena entah kenapa aku tuh dulu nggak suka, karena nih saham leget nih cukup cukup lumayan lama gitu, leget lama, tiba-tiba habis itu dia jalan, dan jalannya tuh cukup jauh gitu, istilahnya Iya, aku udah ketinggalan gitu, gue ketinggalan, udah gue nggak ngejar lagi cari barang lain, dan kebetulan dalam universe pertemanan saya nggak ada yang ngomongin saham ini, jadi tuh aku tuh nggak invest gitu kan, temen-temen aku nggak ada iya, yang main. Ya tiba-tiba dia naik dan chartnya itu jadi bagus banget, uptrend banget, jadi harganya tuh tinggi banget, dan kebetulan memang dia juga sempat ada kasih pengumuman bahwa MTDL tuh berniat 3 tahun lagi menjadi company yang bergerak unicorn. Jadi mungkin secara kinerja company ini kelihatannya cukup solid ya, makanya dia pede bahwa dia nanti 3 tahun lagi harus jadi unicorn. Nah itu mungkin kalau secara technical itu udah kita lihat trennya udah uptrend banget, udah solid banget kenaikannya. Secara fundamental aku, karena aku jarang main, coba aku lihat sih sekarang PBV berapa sih. Kamu suka main, suka trading saham ini nggak, Vin? Aku dulu sempat trading Metrodata ya, tapi waktu itu masih harga sekitar 2000-an ya, sekitar 2500-an. Tapi Ya. sekarang udah nggak ngambil lagi karena kemarin tuh jualnya di kalau nggak salah itu di 3000 sampai 3200. Habis itu kita kan menganggap gini sih, kenaikannya udah segitu tinggi, kita nggak Mm-mm. expect bakal naik lagi kan gitu. Iya, Jadi kalau aku sih kemarin udahlah buang aja di 3000 sekian gitu. Jadi ya udah akhirnya udah ternyata masih rally juga kan. Nah setelah itu ya sudah nggak ngikutin lagi karena
kenaikannya udah cukup tinggi juga sih. Jadi upside-nya udah risk reward-nya nggak menarik. Benar, benar. Nah, itu juga menjadi concern. Apa saya juga nggak pernah saya liatin, bukannya kenapa ya? Karena aku pikir satu aku udah telat. Kedua memang secara fundamental kita nggak usah raguin lagi lah, dia di dividen payout ratio juga rutin, range-nya sekitar 25-37%, 21-24%, dividennya rutin dan pertumbuhannya juga, growth-nya juga bagus. Cuman harga sekarang kita wise masuk, I don't really think ya di harga Iya. sekarang. Kalau temen yang pengen beli saham ini mungkin tunggu pullback dulu. Biasanya di kisaran sekitar 3.600, 3.600, 3.500 kalau buat yang jangka pendek pullback di kisaran segitu biasanya boleh cicil buy sih. Cuman kalau aku sih nggak masuk sih saham itu. Karena nggak Ya, bisa beggar lah naik gini. ya nggak bisa, mungkin nggak akan sampai 7.000 juga. Jadi ya udah gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau kita lihat sih sekarang rada berat sampai ke sana. Tapi ya mana tahu kalau ternyata ada yang beli dan bisa naikin sampai 7.000, ya who knows juga sih. Ya. Terus ini Ki, ada juga yang cukup banyak ya. Mungkin Cici juga sering cover juga mengenai Prim sama IMJS. Dua saham Mm-mm. ini juga menarik gitu ya, karena Iya, banyak banget yang nanyain di question box. Jadi mungkin Cici mungkin pernah cover juga. Mungkin bisa dijelasin Ci, mungkin prospeknya dan sebagainya. Itu kenapa sih kita harus kita istilahnya maksudnya kenapa Prim ini menarik sama IMJS ini menarik sih? Kenapa sih? iya. Prim ini sebenarnya kalau dalam universe rumah sakit dia termasuk yang paling murah sih. Kalau kita pernah lihat secara PVV dia juga murah. Kemudian dia juga ada rumor bahwa adalah salah satu grup besar dalam proses akuisisi, entah itu benar tentang lalu ada rumor-rumor yang seperti itu ya. Sebentar deh, kayak aku mesti ambil charger deh, baterainya tinggal. Nanti aku lanjut. Oke. Ya, jadi teman-teman yang mau punya pertanyaan silakan di question box ya. Jadi coba aku bacain. Jadi kalau kalau bisa kalau waktunya sempet ya baru ya kita ini ya. Cuma ya aku cariin pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak. Jadi aku kumpulin nanti aku tanyain ke Cirita gitu. Oke, Ya. oke. Jadi Oke, oke, gimana? Prim itu kan secara valuasi dalam universe rumah sakit juga cukup murah ya. Kemudian dia juga ada buyback kemarin 10 miliar, di mana buybacknya itu udah kelar. Biasanya kalau company buyback itu mereka harusnya dia percaya dong sama company, dia bakalan bagus, makanya dia baru buyback. Kalau nggak ngapain orang beli kalau memang nggak percaya sama kinerja atau nggak percaya bahwa sahamnya itu berpotensi untuk naik gitu loh. Nah itu kan itu satu. Kemudian juga kemarin kinerjanya juga bagus banget. Kemarin sempat naik 150% di kuartal ketiga kalau nggak salah ya. Iya, pertumbuhan pendapatan 150% dan labanya melesat 300%. Nah, itu kan bukan kerja yang padahal dia rumah sakit kecil. Tapi yang menjadi katalis sih sebenarnya bukan cuma kinerjanya, tapi ada rumor akan diakuisisi oleh salah satu grup besar. Nah, itu kan rumornya diakuisisi di harga cukup tinggi. Cuma memang karena barang ini sangat tipis gitu loh. Kalau Ya. kalau kalian mau beli sekitar 2.000 atau 5.000 aja mesti makan berapa harga. Jadi kalau misalnya lagi lack of buyers, lagi nggak ada orang yang beli atau yang suka belanja di sini lagi pergi liburan, ya kadang-kadang harganya turun, tapi kalau diperhatiin turunnya tuh volumenya tuh biasa kecil-kecil. Nah, biasanya di kisaran di bawah 400 biasanya is a buy gitu. Tapi kalau dia Ya. naik, tapi teman-teman ya mesti perhatiin sekitar 500 atau 530 ke atas itu Prim itu selalu core sellernya. Ya seller itu aku nggak tahu, memang nggak masif lah, nggak besar banget, tapi mungkin di sana ada titik resist ya, Vin, kamu Ya. lihat nggak? Ya. Ya. 430 itu selalu mental gitu loh, tapi nanti Hmm. 400 ke bawah dikit ya. Hari ini sih baru baru yang 300, hari ini tutup 400 ya, should be okay.
Tapi kalau di bawah 450 biasanya sih biasa boleh buy sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang jelek about this company, cuma memang volume itu tipis aja, itu aja sih. Sama tadi satu lagi apa? Metrodata udah ya? Oh, IMJS. IMJS sih juga perusahaannya juga ini tipis-tipis ini. Transaksinya tipis-tipis dan kalau kita selama bulan Desember ini transaksinya volumenya makin habis nih. Aku juga nggak tahu ada apa atau memang investornya pada liburan atau pada kemana. Jadi volume yang kemarin ngebreak cukup tinggi sampai 476 2 hari, kemudian ditutup 3 hari hijau, kemudian naik lagi 2 hari, tapi candlenya 4 hari hijau. Jadi merah lagi. Jadi kelihatannya kayak lagi nggak ada movement atau lagi mungkin karena nggak ada berita. Jadi ini saham kayak nggak ada yang orang beli, nggak ada yang main gitu loh. Yang main tuh kecil-kecil atau tipis-tipis. Jadi lebih karena itu sih sebenarnya nggak ada bad news. Malah mungkin tahun depan IMJS itu berpotensi banget karena ada potensi dia mau listingin anak usaha yang kargo yang kurir ya. Itu ada potensi mau dilistingin dan kemungkinan dia mau ekspansi, jadi dia perlu right issue. Jadi mungkin tahun depan masih akan ada stok ini. Oke, story-nya lebih ke arah ini ya, Cia. Berarti logistik ya. Mungkin Iya, truk-truk dan sebagainya itu ya. Mungkin lebih ke arah nanti e-commerce, integrasi dengan e-commerce dan sebagainya. Mungkin story-nya akan ke iya, sana larinya, sepertinya. iya. Apalagi kalau misalnya story e-commerce kan istilahnya sekarang kan ekonominya lagi jalan lagi kan, mall kan lagi buka gitu loh. Orang Betul. kan lagi belanja di online store, jadi kayak story itu lagi meredup gitu, nggak Ya, rame. Jadi ya ini karena lagi nggak ada berita apa-apa ya ikut turun juga sih. Tapi turun ya it doesn't mean di company-nya jadi jelek. Enggak, cuman nggak ada cerita aja lagi nggak ada yang menarik. ya. Mungkin money flow-nya belum ke sini, Ci. Iya. Mungkin money flow-nya belum ke sini. Mm-mm. Jadi memang kalau kita lihat kan volumenya tipis-tipis gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari aku perhatiin memang IMJS ini berapa hari ini memang aku perhatiin gitu ya. Bid Mm-mm. overnya itu memang memang gimana ya? Memang nggak seperti biasanya ya. Dimana Iya, nggak seperti biasanya tebel-tebel-tebel. Ini kayak kayak tipis semua. Jadi kalau mau ngambil barang kayak aduh tipis banget, ya kan nggak iya. bisa ngambil juga. Sama sih rata-rata saham sekitar seminggu 2 minggu inilah kayak gitu ya tipis dan makin hari makin habis loh transaksinya. Makin tipis orang yang belinya pada liburan ya Ya, langsung kan kali liburannya. iya, yang lucu itu kemarin aku ada notice tuh saham LPPF sih. Kalau kita lihat Oh, LPPF tuh lucu, lucu bid overnya. Bisa satu floor tuh cuma 40 lot, 30 lot. oh Jadi tipisnya minta ampun. Jadi kalau iya kita iya. lihat maksudnya kalau di misalnya LPPF tuh naik sampai 45% gitu ya. Itu sesuatu yang biasa karena overnya itu tipisnya tipis banget gitu. Jadi jangan maksudnya ketika mungkin sedikit tips saja, mungkin kalau overnya tipis gitu jangan maksudnya langsung di HK di ketika breakout gitu kadang bisa false karena itu breakoutnya dengan maksudnya tidak ada over gitu di Eh, HK-HKin deh tapi nggak Keba over. iya, berarti sama juga kayak breakdown tapi nggak ada volume dan tapi kalau ini break up tapi nggak disertai dengan volume ya. Ya, betul, betul, betul sih. Jadi itu juga pengaruh juga. Jadi makanya aku biasa consider sih, misalnya kayak contohnya saham itu breakdown gitu ya. Tapi volumenya itu tipis banget. Maksudnya dalam arti lotnya itu tipis. Itu mungkin aku akan consider untuk nunggu di hari berikutnya. Biasanya Hmm, gitu, Ci. Nah, karena kalau nggak, kita sudah stop loss, ternyata balik. Itu kan sering terjadi kan, benar. gitu. Nah, ini tunggu di hari berikutnya kuncinya apakah kita beli di 2 candle hijau lagi atau tetap tunggu 3 candle hijau? Oke, itu somehow agak tricky ya, Ci, ya. Karena memang di setiap saham itu kan agak berbeda ya. Maksudnya Iya, kayak contohnya Cici cerita soal friend. Itu kan behavior-nya itu kan berbeda dengan saham-saham yang lain. Nah, iya, jadi mungkin kita sebenarnya harus pelajari gitu ya.
misalnya kayak contohnya friend dan sebagainya, ini behaviornya beda. Jadi Benar. kalau aku personally, mungkin aku akan lihat mungkin ketika dia ARB gitu ya, aku lihat beberapa hari berikutnya behaviornya seperti apa. Apakah bid offernya masih tipis atau gimana? Ini kan jadi pertimbangan semua. Nah, ketika itu sudah, oh kelihatannya udah aman nih, baru masuk gitu, Ci. Dan masuknya kan gini, mungkin akan berbeda ya, setiap orang akan berbeda. Aku masuknya bertahap, Ci. Gak pernah Hmm, aku masuk langsung ter hmm, gitu, gak hmm, pernah. hmm, Jadi aku biasanya, oh dikit, 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 dikit. Oh ini aman nih kelihatannya, mau nambah-nambah. Memang kecil-kecil gitu ya. hmm. Cuma itu akan maksudnya akan psikologi kita itu nggak terganggu gitu, Ci. Karena memang mungkin orang-orang itu punya analisa yang bagus dan sebagainya, tapi psikologinya terganggu gitu karena money managementnya nggak bagus aja gitu. Itu Oh Ci. iya. Terus kalau Arvin biasa belinya itu pas istilah nitip sendal ya, katanya Ya, itu orang-orang. tendang. Ya. Nitip sendal itu masuk dikit dulu 10% atau langsung 50% atau lihat saham dulu juga tergantung saham. Kalau aku personally juga lihat sahamnya ya, Ci, ya. Nggak bisa dipukul rata ya. Contohnya misalnya sahamnya memang saham terliner gitu, terus tipis banget. Itu kita kan Hmm, nggak bisa, maksudnya hajar di satu harga, itu nggak bisa. Jadi yang aku hmm, lakukan adalah mungkin aku HK dikit sih, HK dikit mungkin cuma 5% gitu. Cuma aku antri di bawahnya gede gitu. Karena oh, kalau di bawah ARB, aku benar-benar cicil tuh sampai ARB sih. Kalau ARB hmm, aku makan lumayan besar gitu. Tapi kalau di hmm, support ya, Ci, ya, memang tetap harus diperhatikan support dan resistance level. Tapi memang kalau sudah di support, kira-kira, oh ini udah di support nih. Tapi kalau di bawah ARB gitu ya, terus lotnya hmm, tipis, itu ada potensi malah. Jadi kalau hmm, misalnya lotnya tipis, itu yang kadang aku terjadi di beberapa saham gitu ya. Aku cerita hmm, mungkin kayak kayak tadi mungkin kita cerita soal film. Tadi hmm, kan ada hmm, film, Ci. Nah, film itu hmm. juga menarik gitu. Dia turun tapi langsung naik gitu. Itu sih. Oh, oke. Iya, teman-teman mungkin ada sedikit tips juga ya. Saham itu menurut menurut saya tuh saham itu kayak orang. Jadi kayak dia ada behaviornya, ada sifatnya gitu. Ada yang modelnya lemot, yang modelnya cepet, ada yang agresif. Nah,